Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211330040 kelas KPI 4B. Baik, di sini saya akan membuat video learning jurnal mingguan yang sudah diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI, terkait kegiatan mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Baik, kita akan membuat video terkait mengenal tulisan artikel feature, ragam, teknik, dan juga contohnya. Yang pertama ada definisi dan juga ciri tulisan feature. Definisi feature. Feature merupakan bentuk tulisan dalam media massa yang bersifat human interest dan juga menuntut kreativitas yang tinggi terhadap penulisnya. Tulisan feature pada umumnya bersifat memberikan informasi ringan mengenai aspek kehidupan manusia serta menghibur. Menariknya, tidak seperti tulisan berita yang memberikan informasi terkini. Tulisan feature tidak terikat waktu, lebih bersifat lokal, serta acap meminjam teknik penulisan fiksi yang deskripsi, cukup detail, serta memberikan kutipan yang langsung, memberikan gambaran sebuah peristiwa pada model feature ini dalam penulisan berita tidak terikat aktualitas. Namun dalam menulis feature ini dibutuhkan kepekaan dan ketajaman menangkap fenomena dalam realitas sosial melalui pengamatan dan wawancara yang mendalam serta riset dokumentasi yang cermat. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri feature. Yang pertama, mengandung dari segi human interest. Tulisan feature menekankan pada informasi yang dianggap dapat memicu emosi, menghibur, serta memberikan rasa empati dan keharuan. Dengan kata lain, sebuah feature juga dapat perlu mengandung elemen human interest atau human touch yang menyentuh aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, feature termasuk dalam kategori soft news. Selanjutnya ada mengandung unsur sastra. Satu aspek yang penting dalam sebuah feature adalah harus mengandung unsur sastra. Feature ditulis dengan pendekatan atau gaya tulisan yang menyerupai fiksi. Oleh karena itu, tulisan feature mirip dengan novel ataupun dengan cerpen, namun tetap menjaga unsur informatif dan juga faktual. Selanjutnya, yang terakhir, tidak terikat pada peristiwa yang baru saja terjadi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan feature adalah bahwa karya ini merupakan bagian dari tulisan jurnalistik. Oleh karena itu, tulisan ini tidak dapat dipisahkan dari unsur aktualitas. Meskipun waktu bukanlah segalanya dalam sebuah tulisan jurnalistik, tidak semua kejadian dapat dijadikan suatu berita, walaupun memiliki nilai berita karena keterbatasan ruang di media cetak. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur tulisan feature. Dalam menulis sebuah feature yang baik, terdapat unsur-unsur yang dijadikan sebagai pedoman penulisannya. Macam-macam unsur tersebut antara lain yang pertama ada tema. Tema merupakan sebuah unsur yang berkaitan dengan ide dalam penulisan feature. Dalam penulisan feature, ide yang digunakan biasanya bersifat aktual dan faktual. Tema dalam penulisan feature ini diperoleh dengan cara menganalisis suatu informasi, hasil dari penelitian ataupun hasil dari observasi, maupun hasil konfirmasi dengan pihak yang terkait. Selanjutnya yang kedua ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view pada dasarnya adalah visi dari seorang penulis, atau bisa dikatakan sebagai cara seseorang penulis dalam melihat suatu kejadian cerita. Feature yang merujuk pada sudut pandang umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Di sini ada beberapa sudut pandang, di antaranya yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Karakteristiknya adalah narator merupakan tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, menggunakan kata ganti berupa aku atau saya, mengisahkan peristiwa atau tindakan yang diketahui, didengar, dilihat, maupun dirasakan dan dilakukan
oleh tokoh aku terhadap tokoh lain. Pembaca hanya bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh aku tersebut. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga ini, penulis menggunakan dia sebagai narator dari kisahnya. Hal ini berarti narator berada di luar cerita. Ciri atau karakteristik orang ketiga ini adalah narator merupakan orang di luar cerita yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tokoh maupun kisah tersebut. Selanjutnya ada plot. Plot merupakan salah satu unsur dalam penulisan feature yang juga berfungsi sebagai penggerak. Biasanya unsur ini bersifat batiniah dari suatu peristiwa. Di dalam feature, plot juga dibagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama ada pengenalan. Bagian ini berisi orientasi tulisan feature. Bagaimana ini akan memberikan gambaran awal tentang seseorang tersebut. Yang kedua ada awal mula timbulnya konflik. Bagian ini berisi gambaran tentang awal mula terjadinya sesuatu permasalahan atau konflik dalam peristiwa yang diangkat menjadi tulisan feature. Yang ketiga ada konflik. Bagian ini berisi permasalahan yang terjadi. Yang keempat ada konflik memuncak. Bagian ini berisi perkembangan permasalahan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Yang keenam ada klimaks. Bagian ini merupakan puncak permasalahan yang terjadi. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik. Bagian ini berisi proses menguraikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada karakter. Unsur dari karakter dalam penulisan feature berfungsi untuk menggambarkan suatu peristiwa. Selanjutnya ada gaya. Unsur ini merupakan cara khas yang digunakan penulis ketika menulis feature. Cara ini meliputi bagian seorang penulis menentukan tema, plot, gaya, bahasa, dan lainnya dalam menulis sebuah feature. Selanjutnya ada suasana. Suasana menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah feature. Tidak hanya feature yang tidak memiliki latar suasana. Hal ini dikarenakan unsur merupakan unsur yang dapat menghidupkan isi cerita dalam sebuah karya feature. Selanjutnya ada latar atau tempat. Latar atau setting tempat merupakan unsur feature yang menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang akan diangkat menjadi tulisan feature. Dalam feature, unsur tempat atau setting tidak sekedar sebagai keterangan pelengkap sebagaimana dijumpai pada berita langsung. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tulisan feature. Yang pertama ada feature berita. Feature berita tidak sama dengan berita biasa, meskipun bahan tulisannya sama, yaitu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Feature berita masuk dalam golongan feature karena merupakan karangan kreatif yang boleh memasukkan unsur subjektivitas dalam tulisan tersebut. Tulisan berita selalu dimulai dari unsur fakta yang paling penting, yaitu fakta yang berpotensi mempunyai dampak pada kehidupan sosial ataupun ekonomi khalayak. Sedangkan penulisan feature berita dimulai dari unsur fakta yang menarik, yaitu fakta yang berpotensi untuk mengembangkan atau membangkitkan emosi khalayak. Contoh marah, sedih, gemas, ataupun senang. Berita mencatat semua yang dilihat dan didengar sebagaimana yang tampak di permukaan. Sedangkan feature berita hanya mencatat bagian fakta yang menarik yang mengandung unsur human interest. Berikut adalah contoh-contoh feature berita. Yaitu contohnya hidup berdampingan bersama pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet. Yang kedua ada feature profil. Profil feature memuat tentang profil orang-orang yang menarik. Contohnya, orang yang sukses dalam menjalankan kehidupan, sukses dalam bisnis, karir, dan sebagainya. Biasanya mereka yang diprofilkan karena memiliki perjalanan hidup ataupun pandangan hidup yang layak jadi teladan. Orang yang diprofilkan bisa saja orang biasa yang selama ini luput dari pemberitaan pers.
Fitur profil juga bisa hanya berupa cerita singkat tentang satu aspek kehidupan yang sedang dijalani sang tokoh. Selanjutnya, yang ketiga ada fitur perjalanan. Fitur perjalanan atau fitur wisata menceritakan tentang perjalanan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik, memuat informasi tentang bagaimana cara menuju ke lokasi, apa saja kendala yang mungkin ditemui, dan juga bagaimana cara mengatasinya, serta apa saja yang menarik yang ditemui dan dilakukan sepanjang perjalanan menuju ke lokasi. Dan selama berada di lokasi, menulis fitur perjalanan berarti menceritakan kembali seluruh pengalaman yang menarik selama perjalanan yang disajikan secara menarik, sehingga pembaca memperoleh informasi yang lengkap tentang objek wisata sebelum dia mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya ada fitur sejarah. Fitur sejarah adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik yang mengangkat peristiwa-peristiwa bersejarah dengan pendekatan naratif dan juga mendalam. Jenis tulisan ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah, tetapi juga mengungkapkan dimensi manusia dari peristiwa tersebut, sehingga mampu mengunggah emosi dan empati si pembaca. Fitur sejarah ini berusaha untuk melakukan rekonstruksi peristiwa tidak hanya dari sisi fakta benda-benda, tetapi juga mencakup aspek-aspek manusianya yang selalu mengundang daya simpati dan juga empati khalayak. Selanjutnya ada fitur how to do it. Fitur ini disebut juga sebagai fitur kiat karena berkisah kepada pembacanya bagaimana melakukan sesuatu hal, misalnya bagaimana membeli rumah, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, merepresentasi mobil, ataupun mempererat tali perkawinan. Kisah seperti ini seringkali lebih pendek ketimbang jenis fitur lain, dan juga lebih sulit dalam penulisannya. Penulis yang belum berpengalaman juga akan cenderung memarahi atau mendikte pembaca, memberikan opini mereka sendiri, bukannya mewawancara. Tulisan fitur seperti ini biasanya sangat menarik bagi khalayak karena memuat pengetahuan praktis yang bisa diterapkan segera. Tulisan seperti ini sering diklipping untuk disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada fitur human interest. Fitur ini ditulis berdasarkan fakta yang menyeluruh, berdasarkan fakta yang menyentuh perasaan manusiawi seseorang. Misalnya perasaan gembira, sedih, simpati, maupun haru. Biasanya fitur ini menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan. Misalnya tentang suka duka seorang menjalani kehidupan, ketidakberdayaan seseorang menghadapi persoalan. Fitur jenis ini biasanya ditulis oleh seorang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap persoalan manusia, serta juga memiliki pengalaman yang teliti terhadap persoalan tertentu. Selanjutnya ada struktur tulisan fitur. Struktur penulisan fitur merupakan elemen yang menentukan dalam pengembangan tulisan fitur yang menarik dan juga informatif. Berbeda dengan berita, struktur penulisan fitur ini tidak memiliki aturan yang baku, namun memiliki beberapa elemen yang dapat membantu penulis dalam mengembangkan tulisan tersebut. Struktur tulisan fitur ada 5, diantaranya head atau judul, kedua ada lead, ketika ada break, selanjutnya ada body atau isi tulisan, dan ending penutup atau penutup tulisan. Yang pertama lead yang pertama ada judul. Judul adalah elemen yang krusial dalam penulisan artikel fitur, karena elemen ini menentukan apakah pembaca akan tertarik membacanya lebih lanjut atau tidak. Kesalahan fatal yang menjadikan fitur yang dibuat menjadi tidak layak dibaca adalah tidak meletakkan judul di atas tulisan. Padahal dalam setiap karya tulis harus memiliki sebuah judul. Sesuai dengan pendapat Sumadiria mengatakan bahwa judul fitur merupakan identitas dan menjadi daya tarik.
pertama bagi pembaca. Selanjutnya ada lead. Pada bagian lead atau pembuka feature, tujuannya yaitu sebagai kunci utama dalam tulisan feature. Namun ada juga yang menggunakan lead dalam bentuk lain, yaitu lead bercerita. Seperti pada kutipan berikut. Setiap manusia memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melaksanakan impian yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Selanjutnya yang ketiga ada break. Struktur tulisan berikutnya adalah break, yaitu tujuannya berfungsi sebagai penghubung antara lead dan isi tulisan. Adapun contoh break dalam naskah seperti pada kutipan berikut. Setelah saya bersekolah di SD 53, di waktu itu saya cukup memiliki prestasi yang baik di akademi maupun di ekstra. Tujuan dari break sendiri adalah menjadi bagian pelengkap yang menghubungkan antara bagian pembuka ke bagian isi. Selanjutnya ada body. Pada bagian ini cerita dalam sebuah feature. Adapun contoh bagian body dalam naskah feature seperti pada kutipan berikut. Saat umur 17 tahun, aku sudah memutuskan untuk merantau ikut kakakku tinggal di Lubuk Linggau, yang mungkin teman seusiaku saat itu masih tinggal dengan orang tuanya di rumah. Selanjutnya ada ending. Terakhir pada bagian ending atau penutup cerita, adapun contoh kutipan pada bagian ini sebagai berikut. Semoga langkahku ke depan dipermudah, cita-citaku juga untuk merubah takdir tercapai. Tujuan dari bagian ending ini adalah menimbulkan kesan yang mendalam dan kuat di benak si pembaca, serta menumbuhkan minat pembaca untuk terus mengingat gagasan tersebut. Mungkin video itu yang saya bisa berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.